Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandika Dek Dinar Narayanti dengan NIM 2513081013 dari kelas A Program Studi Kimia Murni. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Agama Hindu Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun topik pembahasan dalam video kali ini, yang pertama ada Pancasembah dalam kehidupan sekolah, yang kedua ada pluralisme dan dharma agama, yang ketiga ada etika Hindu dan media sosial, yang keempat ada membangun empati melalui kegiatan sosial, yang kelima ada korupsi dan dharma, yang keenam ada yoga center untuk kehidupan sehari-hari, yang ketujuh ada konflik nilai di lingkungan keluarga, yang kedelapan ada Pancasembah dan lingkungan hidup, yang kesembilan ada integrasi pluralisme dalam kegiatan sosial, dan yang kesepuluh ada etika Hindu dan kejujuran akademik. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasembah dapat membantu siswa tersebut dalam menjaga sikap hormat dan menjalin hubungan harmonis di sekolah. Penerapan Pancasembah melatih siswa untuk selalu mengingat Tuhan, guru, dan orang tua sebagai perwujudan dharma. Dengan sembahyang yang rutin, siswa belajar Trikaya Parisuddha, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik, sehingga tetap bersikap sopan meskipun lingkungannya kurang mendukung. Sikap hormat ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan guru dan juga teman di sekolah. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana konsep pluralisme dalam agama Hindu dan prinsip dharma dapat diterapkan untuk membangun toleransi dan kerukunan di lingkungan tersebut. Dalam Hindu, pluralisme tercermin dalam konsep Tatwamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam, atau semua adalah satu keluarga. Prinsip Dharma mengajarkan hidup rukun, saling menghormati, dan tidak memaksakan keyakinan. Dengan saling menghargai perbedaan dan berdialog secara damai, konflik kecil dapat diselesaikan tanpa merusak keharmonisan lingkungan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, analisis tindakan pemuda tersebut berdasarkan etika Hindu, nilai apa yang dilanggar dan bagaimana ia seharusnya bersikap. Tindakan menyebarkan informasi yang tidak jelas melanggar nilai satya atau kejujuran dan ahimsa atau tidak menyakiti. Pemuda tersebut seharusnya berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Etika Hindu menuntut tanggung jawab moral atas setiap perkataan dan juga tindakan, termasuk dalam dunia digital. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana mereka dapat menerapkan nilai etika Hindu untuk menumbuhkan empati dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di panti asuhan? Nilai etika Hindu seperti Karma Yoga dan Catur Paramita, yaitu karuna atau kasih sayang, dapat diterapkan dengan terlibat aktif membantu anak-anak di panti asuhan. Tidak sekedar hadir, siswa seharusnya menunjukkan kepedulian nyata melalui pelayanan tulus agar kegiatan sosial benar-benar memberi manfaat. Untuk soal yang kelima, nilai-nilai Hindu apa yang dilanggar dalam kasus ini? Bagaimana penerapan prinsip dharma dan etika Hindu dapat mencegah praktik korupsi seperti ini? Kasus ini melanggar nilai satya, asteya, yaitu tidak mencuri, dan juga dharma sebagai kewajiban moral. Penerapan etika Hindu menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan hukum karma. Dengan memegang teguh dharma, pegawai dapat menolak suap dan bekerja secara bersih. Kemudian soal yang keenam, jelaskan bagaimana yoga center dapat diterapkan untuk meningkatkan kesabaran, kesadaran spiritual, dan pengendalian diri sesuai prinsip Hindu. Yoga Center membantu mengendalikan pikiran dan emosi melalui meditasi, pernafasan, dan kesadaran diri. Dengan latihan secara rutin, pekerja dapat mengurangi stres, meningkatkan kesabaran, serta bersikap lebih tenang dan bijaksana sesuai ajaran Hindu tentang pengendalian diri. Kemudian soal yang ketujuh, bagaimana anak tersebut dapat menerapkan etika Hindu dan Pancasembah untuk menghadapi situasi ini? Anak tersebut dapat tetap berpegang pada satya dan etika Hindu dengan tidak meniru kebohongan. Melalui Pancasembah, ia memperkuat kesadaran moral dan dapat menasihati kakaknya secara halus atau memberi teladan kejujuran dalam perilakunya sehari-hari.
Kemudian, adapun soal yang ke-8, bagaimana penerapan Pancasembah dan Dharma terhadap alam dapat memotivasi warga Hindu untuk menjaga lingkungan. Nah, dalam Hindu, alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Melalui Pancasembah, umat diingatkan untuk menjaga keseimbangan dengan alam sebagai wujud Dharma. Kesadaran spiritual ini dapat mendorong warga Hindu untuk tidak mencemari sungai dan menjaga lingkungan bersama. Kemudian, jawaban soal yang ke-9, bagaimana siswa Hindu dapat menerapkan pluralisme dan etika agama untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut tanpa mengabaikan nilai agamanya. Nah, siswa Hindu dapat berpartisipasi aktif dengan menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati. Pluralisme dalam agama Hindu memungkinkan kerjasama sosial tanpa harus mengikuti ritual agama lain, sehingga nilai kemanusiaan tetap terjaga tanpa meninggalkan keyakinan pribadi. Kemudian soal yang ke-10 atau yang terakhir, bagaimana ia seharusnya bersikap berdasarkan etika Hindu, Dharma, dan juga Pancasembah? Berikan langkah-langkah konkret untuk menegakkan kejujuran. Berdasarkan Satya, Dharma, dan Pancasembah, mahasiswa sebaiknya tidak ikut menyontek dan menjaga integritas diri. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menolak meniru perbuatan tersebut, mengingatkan teman secara baik, dan melaporkan sesuai aturan jika diperlukan demi menegakkan kejujuran akademik. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Agama Hindu. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.